Oke, mari kita mulai. Ekonomi. Oke, teman-teman, ada pertanyaan dulu. Tunggu ya, sebentar ya. Oke, saya ingin bertanya dulu nih. Kalau Anda melihat tampilan PowerPoint yang sudah tertampil, belum ya? Tolong acungkan jempol jika Anda sudah melihat tampilan PowerPoint di desktop Anda. Oke. Jadi kita mulai dulu dengan ekonomi, ya. Dimana kalau kita lihat ekonomi, mari kita mulai dulu. Dari RPP 1 sama 2, ada pertanyaan? Apabila tidak ada pertanyaan, silakan acungkan jempol Anda atau ketik tidak ada di posisi komen. Ya. 1, Anda bisa mengacungkan jempol Anda atau tidak mengetikkan tidak ada pada posisi komentar. Oke? Yakin ya? Tidak ada pertanyaan sama sekali ya? Berarti sudah cukup jelas. Nah, mari kita mulai. Apa aja yang akan kita bahas? 1, pengertian. 2, masalah. 3, kebutuhan dan keinginan. 4, biaya peluang. Nah, Bapak ingin bertanya dulu nih, apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Kalau jelas, tolong acungkan jempol dong. Oke. Mari kita mulai. Kita mulai dengan pengertian dulu. Ya, kita mulai dengan pengertian. Pengertian secara ekonomi itu ada 3 hal, yaitu umum, perspektif, dan teori. Umum, perspektif, dan teori itu adalah, umum dan perspektif adalah, menurut Anda sih apa sih sebenarnya ekonomi itu bagi orang itu berbeda-beda. Ya, tidak semuanya sama. Nah, mari kita minta dulu. Saya mau minta saya minta itu dulu ya. Si Dovan. Halo Dovan, suaranya boleh? Halo Pak. Ya, pagi Dovan. Oke Dovan. Pernah dengar kata ekonomi Dovan? Pernah. Sebelum dari SMA juga ada pernah kan? Ya. Oke. Menurut Dovan, kalau Bapak bilang ekonomi, yang muncul di otak Dovan apa? Atau di pikiran Dovan? Duit. Oke, good. Nah, masalah kita coba lagi ke thank you Dovan, kita ke Clarence. Okay. Clarence Avelin. Bisa hidupkan suaranya? Iya, Pak. Oke, thank you. Sama Clarence, kalau Bapak bilang ekonomi, yang muncul di otak kamu apa? Keuangan. Kita lagi coba kita minta Ricky Sung. Ya, Pak. Iya, Ricky Sung. Sama Ricky Sung. Yang muncul di otak kamu sekarang apa? Uang, Pak. Uang juga. Oke, kita minta Shirley Filia. Halo, Pak. Iya, halo. Nah, yang muncul di otak kamu apa, Shirley, kalau Bapak bilang ekonomi? Uang juga ya? Masih ngomong tentang uang. Oke, kita ke Yowen. Yowen? Iya, Pak. Apa Yowen menurut kamu? Keuangan, Pak. Keuangan. Keuangan ya. Ekonomi itu selalu berhubungan dengan keuangan ya. Iya. Kita coba terakhir. Marisa. Iya, Pak. Nah, menurut Marisa apa? Menurut Marisa sih itu kayak mana mengatasi permasalahan keuangan. Mengatasi permasalahan keuangan. Oke, thank you. Nah, jelas sebenarnya umum sama perspektif itu sudah kalian lakukan di pertemuan pertama kita, yaitu waktu Anda melakukan survei. Ya, ketika Anda melakukan survei ekonomi, ada yang menjawab tentang uang, ada yang menjawab tentang barang, ada yang menjawab tentang bisnis, ada yang menjawab tentang
perdagangan, mengatasi masalah ekonomi, mengatasi masalah keuangan, itu benar semua, teman-teman. Ya, kenapa itu benar semua? Ya, jelas bahwa ekonomi itu tidak lepas dari namanya uang. Ekonomi itu tidak lepas dari mengatasi masalah. Bahkan kalau Anda ingin tahu, ekonomi juga bisa mengatasi masalah ulangan Anda. Bagaimana caranya? Ada materi manajemen namanya. Nah, manajemen namanya itu adalah kegiatan Anda supaya untuk mengatur diri Anda lebih teratur. Manajemen. Itu adalah materi terakhir di semester 2. Nanti kita akan pelajari. Ya, bahwa sebenarnya ekonomi itu bukan hanya tentang uang, barang, pelaku, masyarakat, ya, kehidupan negara, kemajuan negara, sosialnya negara, itu juga termaksud rupanya. Karena mereka adalah salah satu pendorongnya. Nah, rupanya ekonomi itu secara teori ada dua kan pengertiannya, oikos sama nomos. Kita minta Kristiana, maaf. Iya, Pak. Apa itu oikos Kristiana? Oh ya. Yo lo. Kemarin udah catat gak yo? Kan kemarin udah dicatat, udah kumpul lagi. Iya, ada tapi lupa. Catatannya mana? Dibuka. Sebentar, Pak. Saya tunggu ya. Saya ke Farel dulu. Farel Hansen. Ya, Pak. Apa itu oikos, Farel? Oikos itu rumah tangga, Pak. Oikos itu rumah tangga. Oke, kita coba lagi. Siapa tahu berbeda. Glenn Laurencia. Iya, Pak. Apa itu oikos? Lupa, Pak. Catatannya mana, Glenn? Iya, nanti saya cek, Pak. Sekarang ceknya. Oke. Nanti saya kembali lagi. Tadi siapa ya? Clarence ya? Kristiana, maaf. Kristiana. Iya, Pak. Udah ketemu oikosnya? Udah. Apa oikos? Rumah tangga gitu. Rumah tangga gitu ya. Glenn? Rumah tangga, Pak. Rumah tangga yang gimana, Glenn? Keluarga. Keluarga ya. Jadi rumah tangga itu termasuk keluarga ya. Ya. Kalau kamu rumah tangga gak, Glenn? Glenn? Ya. Kamu rumah tangga atau bukan? Iya. Rumah tangga, kenapa? Salah satu anggota keluarga. Kalau tetangga kamu? Tidak. Kenapa? Bukan salah satu keluarga. Oke. Saya buka sesi kuis sekarang. Tuliskan nama Anda. Tuliskan 3 nama Anda sendiri. Kalau Anda ingin menjawab, apa sih yang dimaksud dengan rumah tangga? Apa yang dimaksud dengan rumah tangga? Silakan tuliskan nama Anda. Apa sih yang dimaksud dengan rumah tangga? Ayo, 3 orang pertama yang saya ambil. Felicia 1, tunggu ya Felicia. Brigita 2. Siapa lagi? Satu lagi. Liviana, oke. Mari kita mulai dari Felicia. Felicia, halo. Halo Pak, Apa itu rumah tangga, Felicia? rumah tangga tuh yang berkaitan dengan konsumen, penjual, perusahaan, pabrik. Kalau tetangga termasuk nggak? Enggak, Enggak ya. Oke. Brigita, Ya, Pak. apa itu rumah tangga menurut kamu? Manusia yang berperan sebagai konsumen atau pembeli, penjual, dan perusahaan. Kalau rumah tetangga termasuk nggak? Tidak. Tidak ya. Liviana, Ya, Pak. jadi menurut Liviana apa? Rumah tangga? Semua pelaku ekonomi Semua Bisa pelaku- bisa berupa konsumen, produsen, maupun pemerintah. Oh, tetangga termasuk nggak? Termasuk. Termasuk. Kalau bibi-bibi di pasar termasuk nggak? Termasuk. Oke. Oke, dengarkan baik-baik. Silakan tuliskan di buku catatan Anda, Felicia, Brigita, dan Liviana.
Felicia plus 3, Brigita plus 3, Liviana plus 5. Tuliskan di pojok kanan atas atau dimanapun, yang penting Anda bisa rekap untuk ekonomi. Kalau Anda cetak pakai kertas, ya pasti tulis di pojok kanan kertas Anda. Kalau sudah dituliskan, silakan tunjukkan ke kamera supaya saya bisa merekap dan membuktikan bahwa Anda menulisnya dengan benar. Untuk Felicia plus 3, Liviana plus 3, Liviana plus 5. Silakan ditunjukkan ke kamera, Felicia, Liviana, dan Brigita. Oke, disimpan dengan baik ya. Nah, jelas. Tinggal ya teman-teman ya. Glenn, mendengar Glenn tadi barusan? Bapak Glenn? Glenn Fredly? Ya, Pak. Dengar ya barusan ya? Iya. Ya tahu ya, itu apa itu rumah tangga. Bukan keluarga sendiri ya Glenn. Nah, sekarang rumah tangga itu adalah semua pelaku ekonomi ya, bisa termasuk sebagai pembeli, penjual, pemerintah ya, bahkan masyarakat luar negeri ya, di mana jelas bahkan tetangga Anda itu juga termasuk konsumen kan, ataupun bisa aja jadi penjual ataupun bisa aja jadi pemerintah dia gitu loh. Nah, sekarang hal seperti itu. Nah, kita minta lagi, terima kasih Liviana, Brigita, Felicia. Saya ke Rian Chandra. Ya, Pak. Apa itu nomos? Ya. Itu peraturan, Pak. Peraturan. Mari kita coba tanya yang lain, siapa tahu berbeda kan. Joe Forbes. Ya, Pak. Apa itu nomos? Peraturan, Pak. Peraturan. Dicatatkan. Betul. Memang dicatatkan, harus dicatatkan. Oke, terakhir. Kita minta Grace Sandi. Nomos itu peraturan yang terjadi karena adanya masalah atau kejadian yang menyimpang. Tujuannya menyejahterakan dan menstabilkan. Yes, good. Oke, jelas ya, bagus banget bahwa sudah dijelaskan oleh Grace bahwa nomos itu adalah peraturan yang dibuat untuk mendapatkan suatu tujuan yang kita mau. Jadi kalau kita ngomong ekonomi adalah peraturan rumah tangga ya, kita klip bahwa ekonomi adalah peraturan rumah tangga. Peraturan dibuat apa? Peraturan yang buat dihadapi masalah ekonomi. Kenapa kita buat peraturan? Karena muncul masalah ekonomi. Ya, jelas masalah ekonomi itu disebabkan oleh manusia sendiri, terutama sifatnya. Ya, kedua, manusianya sendiri adalah akar permasalahan dan solusi penyelesaiannya. Ya, dia adalah salah satu akarnya dan dia juga adalah salah satu solusinya. Ya, jelas bahwa sumber daya awalnya itu dia ya pasti berakibat dari sumber daya awal dulu dong, sumber daya alam. Kenapa sumber daya alam? Jelas, karena sumber daya alam adalah salah satu faktor yang lebih cepat habis. Kalau manusia sifatnya serakah, kalau manusia sifatnya konsumtif atau sangat ya sama seperti kemarin lah kayak masker yang kita bahas bahwa itu kalau panic buying ya sama aja gitu loh. Ya. Nah, atau apapun sumber daya manusia, rupanya sumber daya manusia juga bisa habis. Kenapa? Karena rupanya sumber daya manusia itu bisa habis karena kualitasnya menurun. Ya, pendidikannya menurun ya. Ingat ya, yang saya sebutkan ini bisa jadi bahan ulangan. Kenapa sumber daya kualitas manusia bisa menurun? Ya, biasa karena kualitas pendidikannya menurun, keterampilannya menurun, ya, tingkat kriminalitas tinggi. Itu bisa terjadi karena karena sifat manusia. Ya, dia akan permasalahannya. Nah, kita lanjut. Sebenarnya masalah ekonomi ini kita sebut dengan kelangkaan. Ya, kelangkaan itu bisa diatur dengan namanya kebutuhan sama keinginan. Tadi yang saya bilang solusinya adalah dari manusia sendiri. Ya. Oke, kebutuhan sama keinginan. Mari kita minta 2 orang lagi. Tadi Farel udah ya? Maaf Farel, tadi udah belum Farel? Farel? Oh, Bu. Sudah, Pak. Sudah ya. Fabio? Ya, Pak. Oke, Fabio. Apa bedanya kebutuhan sama keinginan? Kalau kebutuhan itu sesuatu yang kita perlukan dan sifatnya wajib kita penuhi. Kalau keinginan?
sesuatu yang kita perlukan juga, tetapi sifatnya tidak wajib kita penuhi. Oh. Novia, thank you ya. Novia Elisa. Novia. Ibu Novia. Ibu Novia 1. Apa bedanya Novia? Tunggu bentar, Pak. Iya, tunggu. Sebelum Novia kita ke Lucy dulu ya. Ibu Lucy. Lucy? Lucy Angelia Putri. Lucy. Iya, Pak. Apa bedanya Lucy? Tunggu loh, Pak. Kalau tadi Bapak pertanyaannya apa, Pak? Tanyanya Lucy udah makan belum? Enggak, Pak. Bukan Udah. itu, Pak. Aku tahu, Pak. Apa bedanya kebutuhan sama keinginan, Lucy? Kalau kebutuhan tuh hal yang wajib kita punya, kalau keinginan tuh hal yang nggak terlalu wajib. Oke. Kita kembali ke Novia dulu. Novia? Novia? Novia, ada sinyalnya? Kalau kebutuhan Kalau kebutuhan? Novia? barang dan jasa yang ingin dipenuhi manusia. Kalau keinginan? Keinginan tidak bersifat mengikat Oke, good. atau harus dipenuhi. Oke, sip. Oke, sekarang sama lagi kita mau ambil nilai plus. Tolong buatkan saya list 4 kebutuhan Anda dan 4 keinginan Anda. Ya, siapa yang bisa membedakan 4 kebutuhan sama 4 keinginan Anda yang Anda perlukan? Tulis namanya Aria, Marisa, Farel, Lian. Oke. Nama satu lagi, Felicia. Oke, saya tutup ya. Marisa, Marisa. Yang kali jangan tulis saya ya, tulis Farel. Oke, Farel. Lian. Aria. Felicia. Oke. Marisa. Suaranya Marisa? Iya, Ayo, apa 4 kebutuhan kamu, apa 4 keinginan kamu? Kalau kebutuhan makanan, minuman, pendidikan, sama tempat tinggal, Pak. Oke. Keinginan? Keinginan liburan ke luar negeri, tas mewah, mobil. Oke. Kita mantap. Farel? Kalau kebutuhan saya, Pak, makan, tempat tinggal, pakaian, terus minum, Pak. Minum. Oke. Kalau keinginan saya kayak HP, sepatu, terus barang-barang branded, terus branded, jam tangan gitu. Oke, Gian. Ya, Pak. Kebutuhan saya makanan, pakaian, sama pendidikan. Terus ada jam, mobil, motor. Mantap ya. Sama samurai. Enggak. Sama apa? Liburan ke luar negeri. Liburan ke luar negeri. Aria? Iya, Pak. Apa Aria? Nampak itu Kalau sekali. kalau kebutuhan itu tempat tinggal. Tidak, tanganmu apa? Tunggu ya.
Apa Feli? Apa? Alia? Maaf. Alia, maaf ulangi. Saya ke mood deh. Alia, ulangi Alia. Dihidupkan dulu suaranya Alia. Oh iya lupa Pak. Makanan, minuman, tempat tinggal, sama uang Pak. Uang. Itu kamu butuh ya sekarang ya? Iya Pak butuh. Lalu kalau keinginannya traveling, lalu beli mobil, jadi artis. Enggak Pak. Enggak. Atlet basket. Wow, keren. Yes, amin. Sama punya rumah mewah. Wow. Felicia? Kebutuhan saya pakaian, makan minum, HP, Pak. Tempat Kenapa HP? Kalau lagi corona kayak gini, pasti kan kita perlunya HP, Pak. Gimana mau belajar? Oke, good. Keinginan? Keinginan saya traveling ke luar negeri, membeli mobil sport, mengendarai motor sport, nonton konser. Ini cewek yang hebat nih. Oke, good. Dengarkan baik-baik. Ya. Ini keren nih. Sebelum saya sebut nilai plusnya dulu ya. Kalau saya cerita sedikit, semester lalu, ini nggak tahu ya, semester ini agak jaim atau enggak. Tapi semester lalu, cowok ya, di kelas itu dia sebutkan gini, cowok ya, Pak, keinginan saya adalah, 1, saya ingin ke Korea Selatan, 2, saya ingin nonton konser Blackpink, 3, saya mau foto sama Lisa Blackpink, 4, saya mau dapat tanda tangan dari Lisa Blackpink. Cowok loh ya. Itu saking kerennya itu. Ya, itu saking keberaniannya. Oke, yang saya suka kualitas jawabannya adalah Felicia sebenarnya. Dia pandai membedakan mana yang menjadi kebutuhannya yang paling penting. Bahwa dia menyebutkan bahwa kenapa HP? Karena HP rupanya salah satu kebutuhan dia sekarang. Oke, mari kita tuliskan nama nilai plusnya. Siap-siap ya. Tuliskan nilai plusnya. Marisa 5, Farel 5, Rian 5, Alia 5. Marisa 5, Farel 5, Rian 5, Alia 5. Felicia 8. Oke, tunjukkan ke kamera. Marisa 5, Farel 5, Rian 5, Alia 5, Felicia 8. Oke, tenang ya, saya udah rekap kok nilai plusnya. Ya, tapi saya perlu dari Anda juga merekap juga. Pak, kenapa Bapak sangat baik sekali beri nilai plus sebesar-besar itu? Jelas. Karena kalau Anda mau tahu, nilai Anda menganalisis itu nggak pernah perfect. Ya, nilai Anda menganalisis itu paling besar 95. Nggak mungkin bisa sampai tinggi-tinggi. Saya sendiri aja nggak berani memberi nilai saya perfect. Ya. Nah, inilah yang ini. Setiap manusia lah mempunyai kebutuhan dan keinginan. Dia lah yang tahu sendiri. Mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Ya. Nah, kita lanjut bahwa kebutuhan dan keinginan itu bisa diatasi dengan namanya skala prioritas. Ya, yang dari tadi kalian buat itu 1 makanan minuman, ya mungkin itu adalah urutan pertama Anda gitu loh. Yang terpenting adalah makan sama minum. Ya, makanya ketika membuat skala prioritas, Anda sudah pandai mana yang menentukan kebutuhan Anda, mana yang menjadi keinginan Anda, mana yang menjadi list prioritas Anda, mana yang menjadi status Anda sekarang. Anda sekarang pelajar, sama kayak Felicia ngomong tadi, Pak saya pelajar Pak, jadi kalau corona kayak gini saya butuh sangat banget HP. Membuat teratur dan melihat hasil, karena kita harus lihat hasil kita. Semua hal yang kita buat, kita harus lihat hasilnya. Berguna gak bagi kita? Kalau nggak berguna, ngapain Anda pusing-pusing gitu loh. Ya, dan ya nanti saya kirimkan, tenang teman-teman, nanti saya kirimkan PowerPoint-nya, jadi Anda nanti tinggal catat ulang kalau Anda mau mencatat. Nah, rupanya semua itu dikebutuhi dengan kebutuhan dan alat. Ini ada beberapa yang contoh yang saya buat. Ada kebutuhan primer, ya, kebutuhan sekarang yang tidak menentu waktunya. Yang tidak menentu waktunya contohnya ambulans, ya. Kalau tiba-tiba Anda butuh ambulans, itu kan kebutuhan juga kan. Kalau Anda butuh peti mati, saya juga butuh peti mati, tapi belum waktunya sekarang karena saya belum meninggal. Ya, kebutuhan sifat dan kebutuhan jumlah. Ya. Nah, kita lanjut bahwa
sebelum ke biaya peluang ya, semua yang kita butuhkan itu, kita pasti ada memilih sesuatu dan kita mengorbankan. Ya, ini namanya biaya peluang. Tapi sebelum ke biaya peluang, manusia itu punya prinsip ekonomi bahwa dia akan mengeluarkan sekecil-kecilnya dan menerima sebesar-besarnya. Ya, mengeluarkan sekecil-kecilnya dan menerima sebesar-besarnya. Nah, mari kita mulai pengambilan nilai plus yang lebih gede di sini. Ada yang mau tanya dulu tentang masalah biaya peluang? Kalau tidak ada, tolong acungkan jempol Anda. Boleh hidupkan kameranya semua? Teman-teman boleh hidupkan kameranya supaya kita pengambilan nilai plusnya lebih gampang dan lebih cepat. Siapkan kalkulator Anda. Siapkan kalkulator Anda. Atau siapkan apapun yang buat Anda bisa hitung cepat. Itu terserah Anda. Ya. Yang pastinya kamera Anda dalam posisi hidup supaya kita lebih enak dalam mengoreksi dan menerima penilaiannya. Oke? Sudah? Kita mulai ya. Kalau saya tidak boleh mulai, bolehkah Anda mengacungkan jempol Anda? Oke, kita mulai. Oke, jadi nggak ada yang mau tanya tentang masalah biaya peluang ya? Hebat nih, anak-anak kelas IS2 nih, saya suka nih. Mari kita mulai. Kita fokus pada case 1. Kita mulai fokus pada case 1, case pertama. Jika sekarang saya ditawari 5 opsi seperti itu, saya ditawari 5 opsi seperti itu, dengan nilai ini adalah untuk 10 bulan, 120 juta untuk 10 bulan, 125 juta untuk 10 bulan, 130 juta untuk 10 bulan, 120 juta untuk 10 bulan, 135 juta untuk 10 bulan. Oke? Jangan menulis nama Anda dulu kalau soal saya belum muncul. Saya akan mengambil nama yang di bawah soal saya. Case 1. Jika saya memilih jangan. Ini aja bagus nih. Berapa biaya peluang 10 bulan jika saya memilih perusahaan Covida pada case 1. Silakan tuliskan nama Anda 5 orang. Grace, wis keren nih. Grace, Felicia lagi tulis. Ini Felicia hari ini bisa sampai 100 kali dia nih. Kalau dia semangat sekali. Grace, Felicia, Liviana. Baru 3 orang nih, 5 orang saya ambil. Kalau biasa pertama-tama kalian pasti masih malu-malu ya. Oke, kita tutup sampai sini. Kita mulai dengan Grace dulu. Grace, berapa Grace jawabannya? 135 juta. 135 juta ya. Jangan Felicia dulu ya. Liviana. Liviana. Ya, berapa Pak? jawabannya? 135 juta. Felicia. 135 juta juga, Pak. Oke, saya mau tanya Grace. Grace, kenapa jawabannya 135? Grace. Karena skala prioritasnya paling besar dibanding yang lain. Oke, mari kita jelaskan ya. Good. Tolong tuliskan dulu. Grace, Felicia, Liviana, plus 5. Pak, kok bisa gitu ya? Mari kita jelaskan ya. Pak, kok bisa gitu sih, Pak? Saya memilih perusahaan Covida. Saya memilih perusahaan Covida. Kalau saya memilih perusahaan Covida, maka perusahaan Covida saya tutup. Maka saya tinggal 4 opsi. Opsi 2, opsi 3, opsi 4, opsi 5. Ya, cuma punya Grace tadi jawabannya masih kurang lengkap. Kenapa bisa 135 juta, Pak? Karena itu adalah nilai tergede yang kita korbankan. Biaya peluang adalah nilai yang kita korbankan ya dari yang kita pilih dan harus paling gede. Ya, kalau saya memilih perusahaan Covida, berarti yang paling gede yang saya korbankan adalah perusahaan yang membuka usaha karena 135 juta totalnya. Oke, ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjut nilai plus lagi?
Biasanya kalau udah pertama nanti habis ini udah siap-siap semua. Oke? Yakin? Nggak ada yang mau tanya? Silakan acungkan jempol jika Anda tidak ingin bertanya. Oke, siap-siap. Jangan keluarkan nama dulu ya sebelum saya tulis soal. Baca dulu dengan benar. Karena saya minta jawabannya dalam cepat. Oke. K1. Masih di pada K1. Berapa biaya peluang 10 bulan jika saya memilih membuka usaha pada K1? Aduh, Felicia lagi. Felicia 1. Siapa lagi? Ayo, 5 orang saya ambil. Sayang loh. Nilai plusnya diambil Felicia terus. Ayo, siapa lagi yuk? Arya 2. Malvin, good. Brigita, good. Arya, Malvin. Siapa lagi? Satu lagi. Viviana lagi. Oke. Kita mulai dari yang belum jawab dulu. Arya. Kalau 130 juta, Pak. 130 juta. Malvin. 100 juta, Pak. 100 juta ya. Ya. Brigita. 130 juta, Pak. 130 juta ya. Liviana. 135 juta. 135 ya. Felicia. 130 juta. Oke. Saya akan tuliskan nilai plusnya. Felicia plus 5, Arya plus 5, Brigita plus 5. Ya. Malvin salah, Liviana salah. Ya, jelas. Coba kita itu lagi ya. Saya memilih membuka usaha kan? Saya memilih membuka usaha. Berarti saya tutup membuka usahanya. Anggap aja hilang ini. Berarti tinggal yang merah. Ini. Yang paling gede yang mana? 1, 2, 3, 4. Ya pasti yang ini dong. 3. Yes, good. Ya. Mengerti ini belum? Ini yang ngerti belum? Coba acungkan jempol dulu dong. Supaya saya mengerti. Acungkan jempol dulu jika Anda sudah mulai mengerti. Ya, karena minggu depan kita kerjakan soal ini nih. Ya. Oke, terakhir. Jangan Felicia terus ya. Tapi Felicia keren sih. Felicia udah siap untuk masuk ke tim ekonomi. Saya butuh loh. Seperti Felicia, Liviana. Untuk masuk ke tim ekonomi. Selama tahan omelan saya ya. Boleh masuk tim ekonomi. Oke. Baca soal dengan benar baru Anda jawab. Oke, case 1 lagi. Fokus pada case 1. Berapa biaya peluang 2 bulan jika saya membuka usaha pada case 1? 5 orang pertama. Wow, kok orangnya ini tak ini ya? Felicia. Saya Pak. Iya. Tenang Kevin. Saya tidak bisa chat Pak. Nggak ada itu. Saya kasih kamu. Kok kami nggak bisa chat, Kelvin? Alasannya apa, Nggak Kelvin? tahu Pak. Saya masuknya di Gmail punya, Meet-nya. Kamu pakai apa? Nggak tahu, ini masuknya ke ini, ke Meet Kamu Gmail. HP. Loginnya HP. Oke.
Saya kasih deh Kelvin deh. 27.000 Kak, Pak. Sabar loh, sabar loh. Oh, belum. Belum. Jangan terlalu cepat Kelvin. Baca dulu soalnya. Saya tulis dulu namanya. Felicia, Kelvin, Liviana, Fabio, Brigita, Ian, Chris. Oke Kelvin, berapa Kelvin? 27.000. 27 juta kali. Itu angkanya banyak nol. Oh ya, juta Pak. 27 juta ya? Iya. Oke. Liviana. Jangan Liviana dulu. Felicia, Liviana jawab dulu. Kita mau kasih mereka ujung-ujung. Sama, oke. Kita mulai dari Fabio dulu. Fabio, Ya Pak, berapa Fabio? 27 juta Pak. 27 juta. Lian, jangan beri kita dulu. 27 juta. 27 juta. Grace, 27 juta. Brigita, 27 juta. Liviana, 26 juta. Felicia. 26 juta. Oke. Udah jelas ya. Kembali lagi jawab nilai plusnya kepada Felicia sama Liviana. Plus 5 nama plus 5. Ya, dituliskan lagi, ambilkan ke kamera. Untuk yang lain, contoh nih. Kayak tadi Malvin, Liviana salah, Kelvin, Fabio, Brigita, Lian, Grace. Anda tuh jangan merasa bahwa kalau salah, Anda tidak dapat nilai plus ya. Anda itu sudah dapat nilai plus dari saya dan nama Anda akan masuk ke buku ini. Nah, yang masuk ke buku ini itu tidak sembarangan. Selama Anda aktif, buku ini selalu catat Anda. Ini buku ajaib saya. Ya. Jadi, saya selalu catat, saya sudah rekap. Ya, saya sudah rekap semua jawaban Anda. Jadi kalau Anda salah pun, saya juga berikan Anda nilai plus di ujung. Jadi jangan heran. Tiba-tiba kalau Anda 89 di rapot, tiba-tiba bisa jadi 90. Anda lihat di Excel, Pak saya harusnya 89, kok di rapot 90? Ya karena aktivitas Anda, keaktifan Anda. Sama dari tadi, kalau misalnya dari tadi saya panggil nama Anda, habis itu saya minta Anda jawab, dan Anda bisa jawab dengan benar dan tepat, itu sudah nilai plus. Saya ingat loh ya, kayak Dovan barusan, ya tadi ada Lucy, ya tadi ada Shirley, ada Ricky Sung, ya, ada Novia. Saya ingat kok, tenang aja. Ada Kristiana, maaf. Oke? Jadi, Pak, kenapa bisa 26 juta? Sama lagi, saya membuka usaha. Saya memilih buka usaha loh, berarti saya buang ini. Ya, berarti tinggal 4 item. 1, 2, 3, 4 lagi. Tapi ini totalnya semua 10 bulan. Kalau tinggal 1 per bulannya, kita cari aja per bulannya, kita tutup bagian ini. Ya. Tinggal 12 juta, 12 juta setengah, 13 juta, 12 juta. Per bulan. Berarti kalau 2 bulan, ya paling tinggi yang inilah. 1 bulan 13 juta, berarti 2 bulannya 26 juta. Oke, Kelvin? Saya lihat Pak tadi. Oke, nggak apa-apa. Fabio, Brigita, Lian, Grace, sama teman-teman lainnya, acungkan jempol jika Anda sudah mengerti. Kemudian bentar lagi, kita mau tutup untuk case 2. Mari kita ambil sedikit untuk ke case 2, oke? Siap-siap, baca case 2 dengan baik. Ya, siapkan untuk case 2. Baca soal dengan bacanya dulu, baru Anda jawab. Oke, tunggu saya ketik bentar dulu. Oke, fokus pada case 2. Case 2, berapa biaya peluang 10 bulan jika saya memilih beasiswa kuliah di case 2? Saya Pak. Kelvin, Liviana. Oke, saya tutup. Kelvin, Liviana. Oh, ada Felicia lagi.
Lipat dia Felicia. Felicia hari ini dapat berapa? Felicia coba hitung dulu. Felicia Marcella. Iya, Pak. Anda tidak dapat berapa hari ini? 26. Wow. Oke. Oke, kita mulai dulu dengan Kelvin. Ken? 150 juta. 150 juta. Oke, habis itu kita ke Amanda. Iya, Pak. Berapa Amanda? 150 juta. 150 juta. Brigita. 150 juta. Masa sih? Grace. 110 juta. 110 juta. Liviana. 150 juta. Felicia. Nah, Felicia saya nggak mau suruh Felicia jawab jawabannya. Saya mau Felicia jelaskan. Berapa jawabannya Felicia dan jelaskan. 150 juta karena kan Oke, Bapak bantu highlight-nya ya. Bapak bantu highlight-nya. Kamu mau highlight apa dulu? Bapak tadi soalnya apa lupa. Bentar. Ayo. Beasiswa kuliah. Habis itu? Beasiswa kuliah kan kalau per bulannya 13 juta. Berarti kita hitamkan ya, karena kita nggak mau lihat lagi kan? Iya, 13 juta. Jadi itu kan yang paling besar nilainya tuh kan perusahaan Aloe. Kenapa bisa? 75 juta dibagi 5. Kan soalnya kita cari per bulannya. Oke, good. Berarti ini soal sebulan berapa? 10 juta. 10 juta. Ini berapa? 12 juta. 12. Ini? 15 juta. Ini? Tambah yang bawah? 11. Nah, jadi? Soal Bapak kan 10 bulan. Jadi jadi 15 juta dikali 10, 150 juta. Nah, oke. Nanti ya teman-teman lainnya. Good. Felicia plus 31 jadinya hari ini nih. Felicia plus 5 tulis lagi dulu. Kelvin plus 5, Liviana plus 5, Amanda plus 5, Brigita plus 5. Tuliskan di buku Anda. Tampilkan ke kamera. Atau di kertas Anda pokoknya. Oke, teman-teman lain bagaimana? Mengerti? Kenapa bisa seperti itu? Oke, coba kita ajukan dulu. Jika Anda masih ingin nilai plus, maksudnya bukan masih ingin nilai plus ya, tolong hidupkan kameranya sebentar dulu semuanya. Kameranya dihidupkan dulu. Masih mau nilai plus? Atau udah capek? Mau. Masih Pak. Jangan kasih Felicia lagi. Masalah kepada Tuhan ya Pak. Aduh. Felicia itu udah terlalu banyak loh itu. Untuk hari ini aja udah banyak banget itu. Pintar Pak dia Pak. Betul lah. Jangan kalah teman-teman. Ayo Nicholas jangan kalah. Oke, saya hold Felicia dulu ya. Saya hold Felicia. Felicia, tolong keyboardnya dimatikan dulu ya. Keyboardnya jangan hidupkan dulu ya. Kita kasih teman-teman yang lain. Oke. Ya, Pak. Sama Liviana juga. Liviana juga ada banyak nih. Liviana mana Liviana? Liviana udah berapa? Coba hitung dulu. 20, Pak. Brigita juga ada berapa Brigita? 13, Pak. 13. Oke, Brigita masih boleh deh. Liviana hold juga ya, karena udah plus 20. Oke, Liviana. Kalau nggak bisa jawab mereka, nanti Bapak kasih kalian berdua. Liviana sama Felicia. Oke, kita case terakhir sebelum kita masuk ke akuntansi sebentar. Nah, kasus terakhir. Dengarkan baik-baik. Kita fokus pada case 2.
Case 2. Berapa biaya peluang 6 bulan jika saya memilih perusahaan Aloe pada case 2? Saya, Pak. Kelvin. Nama yuk. Begita. Sambil banyak sedikit nama ini kali ini. Enam bulan. Alia, Novia, Yowen, Malvin, Rian, Clarence, Amanda. Ada lagi? Saya tutup ya. Kita mulai dari Clarence loh. Ibu Clarence. Clarence. Ya, Pak. Berapa jawabannya? 90 juta. 90 juta ya. Ya. Amanda. Iya, Pak. Berapa jawabannya? 90. 90. Rian. 90 juta, Pak. 90 juta. Malvin. 90 juta, Pak. 90 juta. Yowen. 90, Pak. 90 juta. 90 juta. Novia. Ada kan Novia? Maaf. 90 juta. 90 juta. Alia. 78, Pak. 78. Wah, ini aneh sendiri nih. Beli kita. 78 juta. Wah, makin aneh nih. Calvin. Ben. Ben. Calvin. Calvin. Calvin Brian. Kobe Brian. Calvin. Bentar, Pak, bentar. Bentar. Kenapa bentar? Cepat Calvin. Lagi bingung, bentar, Pak. 4, 3. Bentar, Pak, bentar. 2. Bentar, bentar. Sumpah, Pak, bentar. Aduh, macam saya mau ajukan kuis ya. Nah, cepatlah. Cepat, Bentar, cepat, Pak, cepat. bentar. Saya lempar nih. 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 Tak menit. bisa, tak bisa. 10, 9. Pak, saya ganti boleh tak, Pak? 78, Pak. 78. Saya bisa jelaskan, Pak. Saya Oke, bisa jelaskan jelaskan. saya. Kenapa Yowan? Yowan yang menjelaskan kah? Anda, Pak. Saya, Ganti, Pak. ganti. Jangan Yowan. 78, Pak. Kenapa? Oh, enggak boleh. Kenapa Kelvin? Saya pilih yang keempat, beasiswa kuliah karena 52 juta per 4 bulan. Tunggu ya. Kita mulai dulu. Kita tadi pilih apa? Aloe. Tutup aloe. Aloe, tutup aloe lah ya. Sorry. Kita tutup aloe. Oke. Habis itu? Habis itu cari per bulan yang paling besar kan. Lalu dikali ini 6. Ini sebulannya berapa? 10. 10. 12. 13. Yang ini 13. 11. Yang paling besar yang mana? Beasiswa kuliah. Kalau kali 6 bulan 13. 78. Kali 6 ya 78. Selamat. Kelvin beri kita Alia plus 5 plus 5 plus 5. Tunjukkan lagi seperti biasa. Ya, jadi 13 juta kalikan 6 78 juta. Yang 90 juta itu kalian masih salah melihat bahwa kalian lupa menutup aloe. Karena kita membeli aloe. Kalau kita memilih aloe, maka kita tutup aloe. Tenang, sama kayak tadi Bapak bilang, tidak perlu takut dapat nilai plusnya hilang, tenang. Saya kasih nilai plus kok nanti, ya. Tenang Yowan, tidak perlu diubah. Oke, jadi ingat kita tutup dulu ininya, jangan lupa. So, kita akhiri dulu yang ekonomi hari ini, ya. Oke, sebelum kita akhiri, ada tugas dulu yang perlu Anda tahu. Ya. Nah. Oke, hidupkan dulu semua kameranya.
Kamera wajib hidup semua teman-teman. Keren ya, aktif banget kalian. Sama sih ya, kemarin kelasnya IS3 sama IS4 juga aktif. Cuman mereka karena mereka gabung, jadi Bapak harus ambil cukup banyak kelas sekali jawabannya. Ya. Nah ini sedikit untuk informasi ya. Bapak itu sudah berikan nilai plus dari kemarin untuk minggu ini. Sesi nilai plus itu mulai minggu ini. Itu kira-kira udah 500 poin saya kasih. Totalnya udah 500 poin saya kasih ke murid-murid. Bayangkan kayak Felicia aja hari ini 30 poin. Teman Anda kemarin itu kakak kelas Anda ya. Kakak kelas Anda itu ada yang dapat sampai plus 50. Plus 50. Sekali dapat. Sebenarnya ada satu cara buat dapat nilai plus yang paling besar dari saya. Yaitu satu, dengan cara mengajukan pertanyaan yang benar-benar saya nggak bisa jawab. Ya, saya nggak bisa jawab. Tenang, saya itu bukan orang yang sok tahu. Kalau saya nggak bisa jawab, saya akan bilang, maaf, Bapak belum bisa jawab. Bapak akan cari dulu, Bapak akan nanti kasih tahu Anda. Nah, sebenarnya dulu, cara saya ya, kalau tatap muka nanti ya, kalau tatap muka itu saya selalu bawa 3 pen. Saya selalu bawa pen Kenko yang murah 3.000. Kenapa pen 3.000? Bukan karena saya pelit, karena saya malas pakai pen lain. Nah, saya itu biasa bawa 3 pen, 1 biru, 1 merah, 1 hitam. Merah itu biasanya saya buatkan untuk nilai plus yang cukup tinggi. Biasa plus 10, plus 20 saya kasih merah. Biasa kalau ada biru, saya tanda tangan aja. Itu plus 50 di buku Anda. Pen biru itu buat nilai plus yang paling tinggi. Saya cukup tanda tangan, saya udah tahu. Saya mau kasih berapapun terserah saya nanti di ujung-ujung. Ya, maka saya selalu di awal PPT saya bertanya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ya saya nggak ada ngapa-ngapain gitu loh. Ya, nah, oke, kita mulai dengan akuntansi ya. Jadi kita tutup. Nah, untuk akuntansi itu hal yang perlu Anda buat. Saya akan post dulu supaya Anda bisa baca juga. Ya, untuk akuntansi Anda itu melakukan kegiatan namanya menghias. Kenapa menghias, Pak? Karena Anda perlu tahu apa itu akuntansi terlebih dahulu. Poin apa aja yang perlu dihias, Pak? Ada 4 poin ini. 1, sejarah akuntansi. 2, carilah nama-nama akuntansi. Ada akun, aset, utang, modal, pendapatan, beban. Itu wajib dihafal ya. Bahwa nomor 1 tuh aset, 2 tuh utang, 3 tuh modal, 4 tuh pendapatan, 5 tuh beban. Kalau nanti Bapak minggu depan tanya, misalnya saya tanya Ricky Sung, nomor 5 itu apa? Ricky Sung udah tahu. Oh itu beban Pak. Kalau saya tanya Laurencia, nomor 3 itu apa? Oh itu modal Pak. Jadi udah harus hafal. Hasil carilah tahu tentang debit dan kredit pada akuntansi. Hasil carilah akun-akun yang bertambah dan berkurang pada posisi debit dan kredit. Contohnya, akun aset itu bertambah di mana sih? Akun utang itu bertambah di mana sih? Tenang, saya udah posting. Dan tugas ini dikumpulkan paling lambat besok Minggu, paling lambat jam 7 pagi, jam 8 pagi. Saya itu bingung. Yang penting saya kasih ini waktu agak lama bukan karena saya ingin memberikan Anda waktu yang jangan. Saya kasih waktu seminggu deh. Saya kasih sampai minggu depan. Minggu depan berarti tanggal 8. Tanggal 8, tanggal Sabtu, tanggal 8, biar semua sama. Saya tidak membeda-bedakan, jam 7 pagi. Jadi tugas ini 1 minggu, teman-teman. Tugasnya gampang banget. Nah, tapi jangan lucu Anda, jangan melucu. Melucunya apa? Jangan saya kasih kumpulkan hari minggu depan, Anda kerjakannya juga minggu depan. Itu ngelucu Anda. Nah, jangan sampai Anda lawan seperti itu. Ya. Pak, kan Bapak kasih kumpul minggu depan, tenang. Saya Jumat baru kerja, Pak. Kalau enggak, saya kerja hari Sabtu, Pak. Jam 5 pagi saya bangun. Percuma. Saya kasih minggu depan. Bagus saya kumpulkan hari ini. Ya. Nah, Pak,
Cara buatnya gimana aja Pak? Bisa pakai Canva, bisa pakai Word, bisa pakai PPT, bisa pakai TikTok, bisa pakai aplikasi apapun yang mendukung Anda. Photogrid, Logo Maker, terserah Anda deh. Photoshop, Video Shop, Adobe Video Editor, terserah Anda. Yang penting paling menarik bagi Anda. Ya, saya kasih contoh, punya kakak kelas Anda, walaupun agak beda, tapi mereka juga tampilkan, mereka juga ada. Satunya pakai TikTok. Ya, mereka pakai TikTok. Ya, mereka pakai TikTok kerjakannya. Saya sebentar, saya cari dulu. Ada yang pakai TikTok kerjakannya. Sebentar. Nah, saya kasih contoh ya. Biarpun beda poin, tapi intinya sama kok. Oke, ini contoh punya kakak kelas Anda. Dia pakai Word, ini pakai Word. Harusnya full ya, cuma ini nampaknya lagi loading. Habis itu kita contoh masalah ini. Ini 0 nih. Kok kayak gini 0 ya? Langsung 0. Saya nggak peduli. Nah, ini dia pakai video. Nah, dia pakai video. Dia pakai video, bagus. Ada juga yang pakai Canva. Ini pakai Canva. Ini juga bagus nih. Ada juga yang pakai PowerPoint. Nah, jadi menarik. Saya nggak ada berikan Anda link, saya nggak ada berikan Anda ketepatan apa gitu ya. Yang penting Anda mengerjakan gitu loh. Yang kayak gini, kalau cuma kayak gini, ya rendah ya. Tapi kalau Anda buat video, buat apa, kalau cuma kayak gini, cuma hitam putih, saya nggak kurang suka ya. Saya kurang suka kalau hitam putih, nampaknya Anda tidak berusaha gitu loh. Ya. Nah, ini dia kumpulnya pakai image. Harusnya bisa digabung, supaya nggak banyak banget buat diklik. Ya. Jadi, tugas Anda adalah kerjakanlah, hiaslah. Nilai yang saya dapat adalah satu, masalah informatif. Semakin informatif, semakin banyak informasi yang Anda berikan, semakin tinggi nilai Anda. 2, semakin menarik. Pak, kenapa Bapak berikan boleh pakai PPT, boleh pakai Word, boleh pakai Canva, boleh pakai aplikasi apapun? Iya, supaya mendukung Anda. Kalau Anda nggak punya komputer, bagaimana? Kalau Anda nggak punya aplikasi mendukung, gimana? Kan bisa pakai HP bisa pakai Canva. Ya, Canva itu juga template-nya menarik kok. Nah, contoh, PowerPoint saya aja, saya tuh copy paste dia punya orang loh. Saya edit dia punya orang. Bagaimana caranya, Pak? Ya udah, saya tinggal klik aja di Google. Di Google, saya tinggal klik aja free template PPT. Muncul PPT yang saya pakai. Ini desainnya semua ada di sini. Saya tinggal edit aja, ngapain saya pusing-pusing? Ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing di era sekarang. Anda bisa mendapatkan hal yang cukup menarik. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin bertanya dulu? Kalau Anda acungkan jempol Anda. Ayo hidupkan semua kameranya, kita mau akhiri sesi hari ini. Hidupkan semua kameranya. Kita akan akhiri sesi hari ini. Karena kalian habis ini harus bekerja. Kerjakan tugas. Ada teman-teman yang lain, acungkan jempol Anda. Ayo kameranya dalam posisi hidup. Wajib dalam posisi hidup. Kalau tidak, saya kick. Dan saya tidak centangkan nama Anda untuk mendapatkan tugas saya. Yang lain, Nicholas, Wendry, Lian, Grace, Farrell, Felix, Ferdinand, Christophorus, Vincent. Oke, good. Terima kasih semuanya. Oke.
Saya berterima kasih untuk Anda yang sudah aktif hari ini. Keren banget Anda. Ya. Untuk masalah tugas nih, yakin nih nggak ada pertanyaan. Kumpulnya boleh pakai Word, boleh pakai PPT, boleh pakai video, boleh pakai Canva, boleh dalam bentuk image. Tidak hanya harus dalam satu, digabung semua. Sebanyak-banyak informatif yang Anda berikan semakin tinggi nilai Anda. Mengerti? Acungkan jempol jika mengerti. Yakin tidak ada pertanyaan sama sekali? Boleh. Bebas. Yang penting jangan copy paste. Jangan pinjam punya teman Anda, habis Anda ganti background. Itu ketahuan sama saya tuh. Kakak kelas Anda ketahuan sama saya. Pintar dia. Dia cuma ubah background. Dia kira saya bodoh kali. Dia ketahuan. 0 dua-duanya. Oke, gampang ya. Kalau sama saya 0, berarti Anda nggak bisa ikut remedial lagi. Itu aja prinsipnya. Oke, nggak ada pertanyaan? Yakin? Acungkan jempol jika tidak ada pertanyaan lagi. Oke, Anda bisa menonton siaran ini ulang nanti setelah saya sharekan bersama PPT yang tadi.